Halo Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you, and how are you? Aku harap semua dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukacita, dan pastinya ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Soul Seeker, kita sering diperhadapkan dengan fenomena-fenomena dalam kekristenan, baik dalam praktek doa maupun narasi-narasi khotbah, terlebih lagi jika pembicaranya fasih lidah dan berani berbicara lain daripada yang lain. Maksudnya dia lebih berani mengungkapkan sesuatu hal. Pokoknya sesuatu yang dianggap sangat fresh. Tetapi yang fresh bisa saja flabby, yaitu lemah, lembek dalam pemahaman teologianya. Memang manusia ingin memviralkan sesuatu dengan caranya sendiri, dengan idenya, dengan strateginya, dengan membuat blow up statementnya, seolah-olah tidak ada urusan dengan sikap tanggapan terhadap orang lain. Jadi batasan-batasan dan rambu-rambu diterjang semau gue saja. Kitab Yeremia 31 ayat 21 mengatakan, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Maksudnya di dalam Tuhan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Artinya kita sementara dalam jalan kehidupan, kita harus memperhatikan rambu-rambu dan tanda-tanda daripada Tuhan. Sikap ucapan kita harus tahu dan memahami bahwa ada rambu yang harus kita lihat, yang menjadi patokan kita. Ada tanda yang kita harus ikuti, baik dari etika Kristen, dogmatika, teologia Kristen. Ini yang harus kita terus pantau di dalam jalan hidup kita. Kabeh kuwi nak dijrentekake kudu ana larah-larane. Harus ada kejelasannya, Soul Seeker. Mulut kita harimau kita. Artinya awasi mulutmu. Bahkan sebagai warga negara Indonesia, kamu harus memperhatikan ipoleh sosbud hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Artinya percakapan, statement, kalimat-kalimat narasi kita harus diperhatikan ini. Baik kita berkomunikasi dengan siapapun, dengan orang, ataupun kita berdiri di depan orang banyak, kita berdiri di panggung, hati-hati, kita harus selalu menjaga, karena kita tidak bisa membawa yang namanya membedakan ras, agama, dan suku. Karena kita di negara Indonesia, kita harus toleransi, kita juga pun harus menghormati dan menghargai. Soul Seeker, sebagai orang gerakan karismatik, kita tidak boleh mengatakan apa yang kita bicarakan seolah-olah datangnya dari Tuhan, dan kita mengatakan, aku tidak tahu apa-apa, aku hanya bicara ikut Tuhan, tiba-tiba saja perkataan itu ada di mulutku. Soul Seeker, ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang freak, saudara. Ya, kita harus mau ditegur, kita harus mau dinasihati oleh orang lain. Betul? 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Tuhan memakai manusia selalu ada dalam kontrolnya. Tuhan tidak ceneng ngalor, ceneng idul. Tidak, saudara. Semua ada di dalam ordinary, tetapi juga ada yang extraordinary. Soul Seeker, pada tayangan kali ini, aku akan membahas sesuatu yang ada di luar nalar manusia, yang extraordinary, yang masyarakat umum lebih mengenal dengan istilah goib. Lalu bagaimana tanggapanmu terhadap misteri atau mistik yang terjadi di kekristenan? Salah siapa? Apakah itu dibenarkan oleh gereja dan benar-benar seturut dengan apa yang dikatakan Alkitab atau kitab suci? Yuk kita ikuti di channel ini dan jangan pindahkan, tetap saja di Think of Soul channel. Amin. Soul Seeker, tradisi mistisisme Kristen sama tuanya dengan agama Kristen. Mistisisme Kristen adalah tradisi, praktek, doktrin, dan teologi mistik dalam agama Kristen yang menekankan pada transformasi diri, memiliki hubungan dengan Tuhan atau untuk menerima kehadiran Tuhan. Hingga abad ke-6 Masehi, praktek-praktek yang hari ini disebut mistisisme dikenal dengan istilah teori
Theoria dalam bahasa Yunani kuno yang artinya memandang Tuhan. Konsep mistisisme yang terbentuk di dalam gereja dan kehidupan jemaat merupakan sebuah hubungan individual antara seorang hamba Tuhan dengan Tuhan, atau dengan kata lain bersatunya seorang hamba Tuhan dalam artian secara rohani, bukan secara fisik. Jemaat memandang mistisisme sebagai kekuatan supranatural di luar kekuatan manusia dan tidak bisa dipahami dengan akal pikiran manusia, dan memiliki pandangan dalam kehidupan seorang hamba Tuhan melalui bertemunya dengan Tuhan secara dekat pengalaman pribadinya yang terbentuk dari hasil ketaatan seorang hamba Tuhan terhadap perintah Tuhan. Sehingga kebanyakan dari jemaat gereja memahami bahwa mistisisme merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Menurut kamu, apakah spiritualitas Kristen? Spiritualitas Kristen adalah ekspresi tentang keyakinan tertinggi seseorang dalam kehidupan setiap hari dalam komunitas, dicirikan oleh keterbukaan untuk berbagi kasih Allah, diri sendiri, sesama, dan dunia melalui Yesus Kristus dan di dalam kekuatan Roh Kudus. Itu artinya spiritualitas Kristen. Artinya dia ingin membagikan keterbukaan terhadap perbuatan Tuhan untuk dia bagikan kepada dirinya sendiri, kepada sesamanya, dan kepada dunia. Dan itu pasti dengan kekuatan Roh Kudus. Apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 12? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, kata pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar bisa dikategorikan kalau Yesus melakukan pekerjaan selama 3 tahun dan murid-murid lebih lama, murid-murid jangkauan tempat lebih luas. Jadi kalau dikatakan lebih besar bisa dikategorikan seperti itu. Tetapi juga kita harus mengetahui di mana Yesus berjanji kepada 12 muridnya bahwa setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada dia. Yohanes 14 ayat 12. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, mujizat-mujizat yang luar biasa. Sekarang para murid melanjutkan dengan makin besar segala pekerjaan mujizat yang Tuhan percayakan. Mujizat kesembuhan yang begitu banyak dilakukan di dalam bait suci, dan bait suci menjadi tempat di mana pekerjaan Kristus dilanjutkan oleh murid-murid luar biasa. Pekerjaan yang sangat besar ini, Saudara, memberi otoritas kepada para rasul, sehingga segala mujizat yang mereka kerjakan ini membuat orang-orang Yahudi mengerti siapa murid-murid Yesus itu. Para murid harus dikenal sebagai pembuat mujizat. Mengapa demikian? Karena mereka menunjukkan bahwa karya mujizat yang dikerjakan oleh Kristus tidak pernah punah, tidak pernah mati, tidak pernah berhenti. Terus terjadi berulang-ulang. Demikian juga kuasa perubahan yang dikerjakan, tanda-tanda mujizat yang dilakukan. Semua dilanjutkan oleh murid-murid Kristus, dan Yesus sendiri mengerjakan hal ini melalui para muridnya. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 15, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apa? Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Mujizat yang limpah membuat begitu banyak orang menjadi gentar dan takut kepada murid-muridnya. Ayat 13, begitu banyak orang-orang membawa orang-orang sakit mereka dari tempat-tempat di luar Yerusalem. Itu ada di dalam ayat 16. Begitu besar popularitas Petrus hingga banyak orang berharap bukan lagi untuk bertemu Petrus, tetapi untuk terkena bayangannya saja. Gereja bertambah dengan jumlah orang yang sangat banyak karena Tuhan terus bekerja memakai para rasul-rasul ini. Pekerjaan yang disertai mujizat merupakan cara yang Tuhan pakai untuk menunjukkan kuasanya dan bekerja
juga melalui para murid-muridnya. Mujizat juga merupakan cara yang Tuhan pakai untuk menyatakan pemulihan dari seluruh ciptaan ini akan terjadi ketika kerajaan Allah ditegakkan di bumi ini. Artinya ketika firman Tuhan diberitakan, artinya ketika nama Tuhan Yesus ditinggikan, akan dinyatakan pemulihan bagi seluruh ciptaan di bumi ini. Jika kita mengamati teks tersebut, di sana tidak mengatakan apakah bayangan Petrus benar-benar bisa menyembuhkan. Hanya saja ini adalah sesuatu yang diyakini oleh banyak masyarakat, dan bukan tidak mungkin mujizat itu bisa terjadi. Soul Seeker ingat suatu peristiwa ketika seorang wanita yang sakit parah percaya bahwa hanya dengan menyentuh ujung jubah Yesus akan menyembuhkan. Dan dia benar, dia sembuh. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Ketika Lukas menceritakan kisahnya kepada kita, ia memperjelas bahwa orang-orang membawa orang-orang sakit mereka ke jalan dan membaringkannya di sana, agar ketika Petrus lewat, bayangannya dapat menimpa mereka dan mereka sembuh. Soul Seeker, kita melihat ada dua pilihan untuk menafsirkan pernyataan ini. Entah pekerjaan para rasul yang dimaksud adalah secara spesifik apa yang baru saja dikatakan Lukas kepada kita, atau apakah rujukan mengenai kesembuhan akibat bayangan Petrus menimpa mereka. Superstition or a reference to what happened merupakan tahyul atau rujukan mengenai apa yang terjadi. Terdapat sebuah perdebatan besar mengenai masalah ini di kalangan para ahli teologi. Beberapa orang menganggap ini hanya tahyul pada masa itu dan bukan rujukan pada keajaiban mujizat kesembuhan yang dilakukan secara proksi, yaitu kesembuhan ketika bersentuhan dengan bayangan Petrus dan sapu tangan atau celemek Paulus dari Kisah Rasul 19 ayat 12. Perhatikan apa yang Lukas tulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ayat 12, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Allah memberi Paulus kuasa untuk melakukan mujizat yang luar biasa. Mengapa komentar yang sama tidak dapat diberikan pada kasus bayangan Petrus? Tuhanku bisa melakukan apa saja. Bagaimana dengan dirimu? Seringkali para komentator dan kritikus menganggap mujizat hanya mitos dan dongeng karena mereka tidak punya cara untuk menjelaskan hal-hal supernatural. Tuhan itu supranatural. Dia melakukan hal yang melampaui hal-hal alamiah. Itulah yang dimaksud dengan supranatural. Ketika kamu percaya pada Tuhan, kamu sebaiknya bersiap untuk percaya pada hal-hal supranatural. Jika Tuhan bisa menciptakan alam semesta dengan firman yang diucapkannya, maka aku siap percaya Dia bisa melakukan apapun. He can do anything. Betul? Di Efesus, Roh Kudus begitu memberkati pelayanan Paulus, sehingga kain yang disentuh Paulus menyembuhkan orang. Namun, sepanjang pelayanannya, Yesus dengan hati-hati mengatakan bahwa bukan sentuhan atau kain yang menyembuhkan, melainkan iman. Markus 5 ayat 34. Hal yang sama terjadi di sini. Apakah bayangan Petrus benar-benar dikaitkan dengan penyembuhan atau mujizat? Teksnya tidak mengatakan apakah setiap orang yang menyentuh bayangan Petrus memahami pekerjaan Yesus. Namun mereka pasti percaya bahwa kuasa Tuhan ada pada Petrus. Aku akan ulangi apa yang dikatakan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 15. Mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Perhatikan kata setidak-tidaknya. Meskipun ini adalah partikel yang bersyarat, tetapi tampaknya memberikan harapan bagi orang-orang ini, mengingat mujizat, tanda-tanda dan keajaiban yang terus-menerus
terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul, tampaknya masuk akal untuk percaya bahwa orang-orang mempercayai hal-hal ini karena setidaknya hal ini pernah terjadi sebelumnya. Jika Petrus tidak mau berhenti untuk mereka, setidaknya mereka menempatkan orang sakit itu pada posisi di mana bayangan Petrus bisa melintasi tubuh orang yang sakit itu. Seperti yang aku tunjukkan di atas, Tuhan telah memberi kuasa kepada Petrus dan Paulus untuk melakukan mujizat. Yang pertama adalah mujizat dilakukan untuk menyatakan bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan, sehingga semua orang dapat melihat bahwa tangan Tuhan yang menyebabkan segala mujizat ini. Tangan Tuhan yang penuh kuasa membuat gereja Tuhan menyaksikan tanda-tanda besar ini. Tetapi mujizat merupakan tanda untuk membuat orang mengagumi Kristus dan menyadari bahwa para murid memiliki kuasa yang datangnya dari Kristus. Kuasa atas alam, kuasa atas roh jahat, kuasa yang melampaui hal-hal sehari-hari. Semua ini merupakan tanda berita Injil diberitakan dengan penyertaan Tuhan. Berita Injil disertai dengan penyertaan Tuhan. Tetapi perlu diingat bahwa mujizat bisa dipalsukan oleh setan. Dalam Keluaran 7 ayat 11, mujizat yang palsu tidak akan bisa menyaingi yang sejati. Keluaran 7 ayat 12, Keluaran 8 ayat 18. Namun jika Tuhan memilih untuk menyatakan kuasanya dengan cara yang lain selain mujizat, maka yang palsu pun kelihatan begitu meyakinkan karena tidak ada pembanding dengan yang asli. Saat ini begitu banyak orang yang mengaku bisa mengerjakan mujizat seperti Yesus dan para murid. Benarkah mujizat itu dari Tuhan? Mungkin tidak. Jika buah mereka, yaitu perkataan yang mereka keluarkan, tidak mencerminkan buah-buah roh yang sejati, maka mujizat apapun yang mereka kerjakan adalah dari si jahat. Lukas 6 ayat 44-45. Jika ajarannya begitu dangkal dan rusak, mempermainkan ajaran Alkitab, membuat ajaran Alkitab seperti tidak cocok di telingamu, tetapi merusakkan arti yang sebenarnya, pastilah semuanya dikerjakan orang itu adalah palsu. Sekarang yang kedua, mujizat Tuhan adalah pernyataan otoritas dari Tuhan kepada orang itu atau sekelompok orang pilihannya yang akan menegakkan firman-Nya bagi umatnya. Nabi-nabi mengerjakan tanda-tanda mujizat. Musa, Elia, Elisa, para rasul mengerjakan mujizat seperti Petrus, Yohanes, juga Paulus. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan bangkitkan pada periode di mana firman Tuhan dinyatakan sebelum menjadi bentuk tertulis yang lengkap. Otoritas mujizat harus berada di bawah otoritas firman Tuhan. Mujizat diberikan melalui para nabi dan rasul supaya orang-orang yang menyaksikannya menerima firman yang mereka ajarkan. Setelah ajaran tersebut tertulis menjadi kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka peran mujizat harus diganti dengan peran kitab-kitab yang tertulis itu. Otoritas mujizat harus diganti dengan otoritas kitab-kitab yang tertulis itu. Maka setelah genap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditulis, otoritas mujizat harus tunduk kepada otoritas kitab suci. Jika ada yang memberitakan kebenaran kitab suci, otoritas orang ini tidak berada di bawah orang-orang yang mengerjakan mujizat. Jika ada yang mengerjakan mujizat tetapi tidak memberitakan kebenaran Alkitab, maka mujizatnya harus dianggap palsu karena tidak ditundukkan kepada otoritas Alkitab. Apakah ini berarti setelah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, setelah ditulis, mujizat itu berhenti? Tuhan tetap kerjakan karyanya secara melampaui alam.
Karya supranatural Tuhan tidak berhenti. Tuhan kadang-kadang mengizinkan anak-anaknya mengalami penyertaan dan pertolongannya dengan cara yang melampaui cara-cara yang biasa. Tetapi ini tidak berarti loh, orang-orang yang mengalami cara luar biasa ini atau diizinkan Tuhan melakukan hal yang melampaui hal-hal yang biasa adalah orang-orang yang mempunyai otoritas. Bukan seperti itu loh. Setelah Alkitab ditulis, otoritas berpindah dari orang ke Alkitab. Pekerjaan mujizat tidak lagi berperan sebagai sesuatu yang otoritatif karena sekarang Alkitab mengambil peran itu. Sebenarnya sejak zaman para nabi dan rasul, otoritas tetap ada firman yang mereka ucapkan. Tetapi mujizat memberi tanda bahwa otoritas tersebut sah. Saat ini otoritas dan tanda keabsahan berada pada Alkitab, bukan lagi pada orang-orang yang melakukan mujizat. Mujizat adalah tanda belas kasihan Tuhan kepada umatnya. Berkali-kali Yesus Kristus mengerjakan mujizat karena tergerak oleh belas kasihan. Matius 14 ayat 14, Matius 15 ayat 32, Matius 20 ayat 34. Tuhan kadang-kadang memberikan kesembuhan secara mujizat bukan sebagai tanda otoritas dari orang yang mengerjakannya, bukan juga sebagai tanda Tuhan sedang bekerja, tetapi murni karena belas kasihan Tuhan. Dia begitu mengasihi manusia sehingga keadaan manusia yang jatuh ke dalam dosa, yang berada di dalam kesengsaraan yang tidak ada habis-habisnya, menggerakkan hati Tuhan untuk berbelas kasihan. Dia melakukan karyanya baik secara natural maupun melampaui natural untuk menolong orang. Tetapi ada dua hal yang perlu kita ingat dalam memahami ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan tidak selalu dan tidak wajib menolong dengan cara yang melampaui natural. Siapa yang tidak ditolong secara mujizat tidak berhak menuntut Tuhan harus mengerjakan mujizat. Tuhan tidak diikat oleh kewajiban untuk melakukan mujizat. Lalu siapa yang tidak ditolong secara mujizat juga tidak berarti kurang beriman atau kurang dikasih. Tuhan mengasihani orang, maka dia melakukan hal yang bersifat mujizat. Tuhan mengasihi orang, maka dia menahan mujizatnya dari sebagian orang. Artinya tidak ditunjukkan mujizatnya, tetapi Tuhan tetap menolong. Keduanya dilakukan oleh Tuhan karena belas kasihannya. Lalu yang kedua adalah baik cara mujizat maupun cara natural, keduanya sama pentingnya bagi Tuhan. Karena itu karya mujizat Tuhan harus membuat kita tetap menghargai karya Tuhan yang natural. Jika seorang sembuh tanpa perawatan apapun, maka dia harus belajar untuk tidak terbuai, tetapi memakai semua perawatan natural yang dia bisa lakukan. Orang-orang yang mengharapkan mujizat lalu mengabaikan perawatan biasa yang sebenarnya mereka bisa dapatkan adalah orang-orang yang sedang menghina pekerjaan Tuhan yang biasa. Tuhan memang mengerjakan mujizat, tetapi jangan lupa bahwa dia hanya sekali membelah Laut Merah, namun setiap hari menuntut kapal-kapal menyeberang dengan pengaturannya atas angin dan arus laut. Dia hanya beberapa kali menjamah tangan seorang ibu untuk menyembuhkan demamnya, tetapi setiap hari memakai perawatan dokter dan obat untuk menyembuhkan begitu banyak orang. Biarlah kita belajar untuk tidak meremehkan tanda-tanda ajaib yang dikerjakan Tuhan melalui para nabi dan rasul di dalam Alkitab. Tetapi biarlah kita juga mempunyai pengertian yang seimbang terhadap mujizat. Soul Seeker di dalam Markus 10 ayat 27 mengatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Soul Seeker, aku mau bersaksi tentang membuktikan mujizat seperti yang celemek atau sapu tangan yang dimiliki oleh Paulus yang dapat menyembuhkan orang. Pada waktu itu aku sebagai panitia kebaktian kebangunan rohani dari Maurice Cerullo, di mana dihadiri 6.000 orang. Dan pada saat momen-momen itu, tiba-tiba saja Maurice Cerullo mengatakan, maju ke depan dan saya mau doakan.
begitu banyak orang berlarian dan dia coba memegang. Dan pada saat itu saya berada di stage panggung, jadi saya lebih mudah dekat dengan Maurice Cerullo. Dan saat itu saya pegang celananya dan saya pegang sapu tangannya. Lalu saya ambil sapu tangannya yang dipakai Maurice Cerullo. Beberapa waktu kemudian saya mendapat kabar dari tim SAR di mana ada beberapa mahasiswa dari kota Bandung yang tenggelam di pantai selatan. Dan saat kami dengan teman-teman berjalan di sana, kami tidak tahu ada peristiwa itu, tetapi tim SAR mengatakan cobalah bantu doa supaya jenazah-jenazah ini dapat ditemukan kembali. Soul Seeker, apa yang terjadi saat itu? Aku punya sapu tangan miliknya Maurice Cerullo, lalu aku bentangkan dan aku katakan di dalam nama Yesus, Tuhan, aku minta tolong seperti apa yang pernah terjadi pada Kisah Para Rasul. Dan apa yang terjadi kemudian? Aku justru melihat ada bentuk semacam ada bentuk semacam ikan tetapi memiliki kaki. Dan dia berjalan di tepi pantai selatan. Lalu aku teriak di dalam nama Yesus. Dan dia seperti meledak, plak, coplok gitu. Tapi ada beberapa. Dan aku tidak mengerti apa maksudnya. Tetapi setelah beberapa waktu kemudian aku mendengar kabar bahwa malam itu ternyata jenazah-jenazah yang tenggelam itu ditemukan. Soul Seeker, hari ini kalau aku ditanyakan tentang mujizat itu, aku tidak mendorong untuk kamu melakukan seperti yang aku lakukan, tetapi justru aku mendorong bahwa otoritas mujizat itu sekarang tertulis dan sudah ditulis di Alkitab. Apa artinya? Artinya otoritas kita, kesembuhan yang bisa terjadi, dan bahkan segala problema masalah apapun bisa terjadi dijawab oleh Tuhan ketika kita mengenal otoritas Alkitab, ketika kita memiliki kendaraan ayat-ayat Alkitab untuk membawa kita dalam doa, memiliki suatu iman yang berdasarkan bukan seperti yang tadi saya katakan membentangkan sapu tangannya Maurice Cerullo, tetapi memiliki iman apa yang tertulis di Alkitab itu terjadi dalam hidupmu. Jadi otoritas itu bukan seperti yang saya lakukan, tetapi otoritas itu sekarang engkau harus mengimani apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena otoritas firman Tuhan itulah yang membuat segala sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil menjadi mungkin dan terjadi. Mengerti, Soul Seeker? Jadi kalau kita ditanya apakah kita ini percaya mistis, sebetulnya bukan mistis. Tetapi apakah kita percaya goib? Itu bukan goib. Itu suatu kuasa Allah yang supranatural yang bisa terjadi dalam hidup seseorang. Tetapi kita bukan melihat dari pengalaman hidup orang, tetapi kita melihat dari otoritas Alkitab bahwa itu firman Tuhan tetap hari ini tetap berlangsung. Mujizat itu tetap milik kita, tetap berlangsung. Soul Seeker, kiranya ini belum menjadi berkat, dan lakukan bukan karena engkau melakukan dengan kewajiban, tetapi engkau melakukan karena belas kasihan, seperti yang Tuhan ajarkan. Dia melakukan menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang kerasukan setan karena belas kasihannya. Jangan melihat dosanya, tetapi melihat jiwanya, karena Tuhan mengasihi jiwanya. Tuhan memberkati. Salam misi Injil, terus beritakan Injil, dan semangat. Haleluya, amin. Happy New Shalom Alaikum. Tetap berdoa, tetap yakin pada otoritas firman Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.